Silakan dibuat presidential club. Tapi tidak demi memikirkan bangsa. Ini aku setuju kalau itu. Melainkan membahagiakan ex kepala-kepala negara ini. Nek gitu masuk, bos. Ini capres terpilih kita ini yang masih gres, padahal ya belum dilantik loh. Ini katanya itu pengen ada presidential club, perkumpulan para mantan-mantan presiden ini. Jadi semacam grup presiden dan mantan presiden. Ya tentu saja bentuknya pertemuan rutin kayak arisan itu. Nah bisa dipastikan, aku ini genah duduk grup WhatsApp kayak nggono awake dhewe. Ya ono grup mancing, bukan seperti itu, atau alumni SMA, grup tetangga, grup hobi, manuk, burung maksudnya. Dan lainnya lah, bukan itu. Nah, itu yang dinyampaikan itu jubirnya Menhan itu, Pak dan Dhanil Simanjuntak. Tujuannya sih bagus, membahas persoalan-persoalan bangsa, namun secara subjektif. Lah gagasan ini kan cuma nyari perhatian saja tuh sebenarnya. Mau caper kok cah cilik wae. Lah selain ngoyoworo, mau ngisi pemberitaan politik yang sekarang lagi orene berita politik yang jeder-jeder. Sok pengen menyatukan mantan presiden. Tapi tidak bakalan berhasil dan tidak menghasilkan hal-hal produktif kayak gini. Usulan Bang Dhanil ini kayak usai semalam kita nonton timnas lawan Irak itu loh. Isinya nganyel. Iya, bededek tuh. Nah, Om Begawan sih nerima kekalahan timnas kemarin itu sama Irak, itu menerima. Mereka sudah tampil sedemikian rupa baiknya, semangatnya tinggi, strateginya bagus. Tapi Indonesia emang segitu ya, segitu. Penampilan terbaik atau puncaknya ya waktu lawan Korea Selatan itu. Nah, Irak terutama Ali Jasim itu benar-benar momok bagi Garuda kita. Posisi yang ngendi wae bahaya. Dan umpannya selalu ciamik itu. Ya sudahlah, itu masih ada satu kesempatan lolos Olimpiade nanti bila kalah lawan Guinea. Ini tapi Om Begawan tetap mencintai timnas Garuda kita. Nah siapa kalau enggak kita yang mencintai? Sepanjang permainannya bagus. Nah, balik lagi nih. Ngomong-ngomong tentang gagasan presidential club ini. Ini tidak akan jadi apa-apa. Orang enek pengaruh belas itu. Sampai Pak Prabowo dilantik nanti 20 Oktober nanti. Berarti ada 4 presiden yang masih sugeng ini. Yang masih sugeng itu masih hidup sehat. Yakni presiden kelima Mbak Megawati, presiden ke-6 Pak BY, dan presiden ke-7 nanti yang sekarang masih jabat ini Pak Jokowi. Nah, serta Oktober nanti tambah 1 Pak Prabowo jadi presiden ke-8. Ya, mesti dipikirkan ini. Apa sudah selesai tuh masalah Ibu Mega sama Pak BY? Yang dulu malah jotaan. Masih simpang siur gini. Ini kan kita ngelihatnya masih ada barrier gitu loh. Ada halangan. Orang los koge gitu enggak. Juga antara Pak BY sama Pak Jokowi. Apa wis klop gitu loh. Apa wis met gitu loh. Yang senep kan ya Pak B, terutama setelah unteral KLB Demokrat. Ya mesti Mas AHY wis jadi menteri, diangkat Pak Jokowi sebelum Pilpres ini. Apakah benar Pak B sudah ngelonggar hati ini, longgar manahipun itu loh. Jadi terbuka hatinya sama Pak Jokowi, ya, termasuk dengan Mbak Mega itu. Nah, karena gini, di kampanye Demokrat mereka dukung Pak Prabowo saja tuh. Enggak ada tuh baliho Demokrat Pak Prabowo sama Mas Gibran tuh renek tuh Demokrat. Nah beban begituan ya otomatis mengganggu. Ditambah ada hambatan antara Bu Mega sama Pak Jokowi yang di Pilpres kemarin malah ngelunjak. Wah itu ranti balas budi digedhe bareng gede ngelunjak. Mengabaikan orang yang selama 20 tahun terakhir berjasa untuk karier politiknya sehingga menjabat presiden 2 periode, malah ditinggalkan begitu saja. Apa bisa mengklopkan itu, mematchkan antara
Mbak Mega dengan Pak Jokowi. Antar presiden ora gathok. Nah ini meh tidak diungkit-ungkit, ya tetap saja berat. Makanya pertanyaan besarnya ini, apakah dengan adanya presidensial club bakal efektif membantu Pak Prabowo untuk memimpin negara yang sebesar ini atau menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa? Sementara wakilnya ya ngono. Justru dari kacamata pribadi, rencana ini membuka peluang loh, timbul konflik baru nanti. Ini menurut Om Bengawan. Pada masa Pak Jokowi, saat mantan presiden tidak dikumpulkan, kendalinya utuh di presiden. Nah, bila mereka dikumpulkan ini nanti, 3 presiden kan punya partai. Bila di forum presidensial club terjadi selisih pendapat atau ribet, adu pendapat dan sebagainya, PDIP, Demokrat dan Gerindra bakalan rame. Wah, simpang siur. Mereka akan turut campur akhirnya. Oh iya, partainya ikut campur dong. Bila elit parpol mereka bersih tegbang dan justru malah bisa mengganggu jalannya pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo kelak. Apa sih sebenarnya yang mendasari hal ini? Yang karpe Pak Prabowo itu genah. Biar gak ada posisi maksudnya. Nah, lontaran beginian ini langsung wae disambut sama petinggi Demokrat. Ini katanya loh. Dengan presidensial club maka membuka ruang bagi presiden yang tak menjabat mendedikasikan pemikiran dan berbagai pengalaman. Oh, teori. Teori oh. Watine aja belum terbuka. Masih ada ganjel, masih ada mangkel, masih ada perselisihan hati. Oh, karena permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Oh, iso. Itu sih yang disampaikan sama Bung Kamhar Lakumani itu. Yang selama Pilpres wes orang jedul itu. Beliaunya orang jedul. Nah, sekarang ini Demokrat itu ibarat parpol yes man tok. Oke gas tok itu. Pokoknya oke gas. Ide dari Pak Prabowo atau TKN-nya itu ora bakal dinyinyiri, termasuk program pemerintah. Lah kumpulan presiden bisa menghasilkan pemikiran. Pemikiran apa coba? Emas pas ketemu, emang pas ketemu nek Bu Mega sama Pak BY sama Pak Jokowi bicara, yuk Pak Prabowo mau dengarkan gitu loh. Ya enggak lah, dia kan presiden, punya hanya prerogatif kekuasaan penuh. Itu hanya seremonial aja. Mau gue ngeyem-yem itu lah kalau bahasa Jawanya itu. Formalitas belaka saja lah. Nah, ngerti toh? Wong sing dirungokne sama dia itu mau Pak Hasim Joyohadikusumo kok. Pak Prabowo itu ya adik kandungnya. Adik kandungnya sendiri yang selalu didengar apa yang menjadi pendapatnya Pak Hasim Joyohadikusumo. Nah, bila misalnya diadakan pertemuan, misalnya ini, coba kita cek saja lah. Usia Bu Mega itu tahun ini sudah 77 tahun. Wow, sudah sepuh itu. Pak BY sudah 74 tahun. Pak Jokowi 62. Lah tahu serta Pak Prabowo itu 72 tahun. Ayo Pak Jokowi ngomong lho nek. Ngomong sing sudah lansia kabeh. Apa saya do gelem mikir itu loh. Apa sudah masih pada mau memikirkan untuk hal yang sangat berat ini. Orang-orang seusia 70 tahunan lebih, wataknya hanya mau didengarkan kok. Pokoknya sini mau bener tok itu. Enggak mau mendengarkan mau. Ditambah mereka pernah presiden semuanya, pengalamannya didengarkan. Lebih mau ngrungokne. Enggak mau lah. Lagian apakah beliau-beliau itu masih kuat rembukan lebih dari 1,5 jam? Wah, mbok sudahlah. Sudahlah. Biarkan beliau-beliau itu ngomong putu, mikir partai ya sak tekane wae lah. Mereka sudah ada pengurus yang lain untuk memikirkan partainya, mikir partai semumet. Menghabiskan masa tua dengan bahagia. Ya biarkanlah tantangan-tantangan atau kerja keras pikiran diurus yang masih muda di bawah 60 tahun. Mereka masih fresh gitu loh. Nah ini Om Bengawan tuh menilai nih. Melibatkan beliau-beliau itu malah merendahkan para mantan-mantan presiden itu. Itu bukan menghormati loh, kalau menurut pendapat Om Bengawan. Coba lihat di negara lain tuh. Mantan presiden ya wis ra ngurusi negara. Apa mergo mungkin Pak Prabowo butuh teman gitu loh.
Karena sendirian. Anak gue wis kena loh. Butuh untuk ngemeng-ngemeng. Lah kan dia itu masa tuanya sendiri. Lansia dewean loh Pak Prabowo itu. Makanya butuh generasi tua menemani dia. Sehingga keluarlah gagasan presidensial club ini. Ini mungkin loh. Nah substansinya nggak masuk dalam analisa Om Begawan dalam ngompol. Bila pun ada mantan-mantan presiden ketemu, ya gak usah membicarakan persoalan-persoalan yang berat, persoalan negara ini. Pertemuan mereka untuk seneng-seneng aja lah, ngopi bareng, bergembira, nyanyi-nyanyi, cerita yang lucu-lucu tentang cucunya. Wah itu malah bagus no. Mereka dihibur saja lah, biar panjang usia dan selalu sehat. Diseneng-seneng lah, dibahagiakan, biar selalu bahagia. Lah entah setuju atau tidak. Para mantan itu kan sudah berjasa. Mantan-mantan presiden itu apapun diakui atau tidak, mereka sudah berjasa untuk negara ini. Wong tua kan mikir negara. Lah ya mesake. Lah yang muda yo ngamain itu loh. Belas gak masuk nek aku ini, ora masuk itu. Ide-ide untuk presidensial club itu ora masuk tuh. Klub presiden wong 5 tuh sing diomongnya apa itu. Lah ngompol terus mudeng. Karepe itu mudeng nih. Silakan dibuat presidensial club. Tapi tidak demi memikirkan bangsa. Ini aku setuju kalau itu. Melainkan membahagiakan ex kepala-kepala negara ini. Nek gitu masuk bos. Namun bila sebaliknya sesuai dengan yang disampaikan Bang Dhanil, itu justru malah merendahkan mereka. Iyalah. Ibarat orang tua kita itu usianya sudah 70 tahun lebih. Kita tanya gimana menghadapi persoalan hidup yang berisiko. Malah berisiko, malah mereka mikir terlalu berat, malah ngeledak. Rekoso loh. Mbah tensinya muda, mbah asam urate kambuh, kena serangan jantung, malah cilaka nih. Nggak bisa tidur efeknya nanti. Oh masa orang tua usia 70 tahun ditanya, Pak, aku butuh duit gue nguliahke anak. Iya, nggak bisa seperti itu, bahaya banget ini pertanyaannya. Ayolah, ini pesan Om Begawan ini. Capres maupun cawapres terpilih, lemparkan gagasan-gagasan yang mencerdaskan bangsa, mendinamisasi kita sebagai rakyat, menghadapi tantangan zaman seperti ini. Bukan malah gagasan-gagasan yang membebani orang-orang yang pernah berjasa pada bangsa ini. Wah, orang ngecetroy itu. Nah, bila perlu, presidensial club ganti politisi klub bagi yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Biar Pak Hamzah Has masuk, Pak Tri Sutrisno mantan wakil presiden masuk, itu Pak Ria Mizard Riakudu itu kan ya perlu itu. Pak Amin Rais daripada kemana-mana itu dikumpulkan, termasuk Kiai Ma'ruf Amin dan lain-lainnya. Wah itu malah gayeng, mungkin muncul ide-ide yang berlian. Lalu apa yang dibahas kalau mereka ketemu itu? Kalau para lansia-lansia ketemu, ya paling salawatan lah sama pengajian aja, golek dalan padang. Karena usia mereka sudah 70 tahun, ben menep untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sisa dari usianya. Itu ya, ini pesan Om Begawan lah. Saya nggak setuju tuh presidensial club. Oke ya, salam Begawan, salam kumpul, dadah.